Sebenarnya PKS tidak boleh juga bermain-main dalam tanda kutip ya. Tetapi kalau dia mau bargaining position untuk mengincar jabatan cawagup dan Anies menjadi gubernurnya ya bolehlah ya. Barangkali mereka tidak akan marah lagi kalau begitu ya. Kalau mereka atau PKS bernegosiasi dengan istana untuk menggagalkan Anies atau untuk mengalahkan Anies, wah itu pasti sumpah serapah dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita ambil video ya yang menarik mengenai pendukung Anies yang ngamuk dalam tanda kutip ketika PKS mengatakan mereka mengusung Sohibul Iman, bukan mengusung Anies Baswedan ya. Jadi macam-macam ancaman mereka dan itu tercermin di Coffee Morning tadi pagi ya, di mana komentar-komentar mereka intinya rata-rata ingin mengancam PKS. Pokoknya kalau PKS ini itu saya mau ini itu juga ya. Oke. Coba kita lihat ya beberapa komentar netizen yang bisa dilihat di video Coffee Morning ya. PKS tak Anies lagi ya. Coba kita lihat dan itu menunjukkan sebenarnya PKS tidak boleh juga bermain-main dalam tanda kutip ya. Tetapi kalau dia mau bargaining position untuk mengincar jabatan cawagup dan Anies menjadi gubernurnya ya bolehlah ya. Barangkali mereka tidak akan marah lagi kalau begitu ya. Tapi kalau mereka atau PKS bernegosiasi dengan istana untuk menggagalkan Anies atau untuk mengalahkan Anies, wah itu pasti sumpah serapah dunia dan akhirat. Oke, sahabat era sekalian, kita santai ya sambil menunggu pertandingan Piala Eropa ya. Piala Eropa yang ya, dan saya juga sudah tidur tadi. Kebetulan tidurnya terbalik ya. Oke, coba kita lihat ya. Ngamuknya pendukung Anies karena PKS mengajukan Sohibul Iman ya, mantan presiden ya, Sohibul Iman, dan katanya yang meningkatkan value PKS ya. Coba kita bacakan beberapa komentar mereka. Yang saya katakan tadi yang tertulis yang bisa dilihat di Coffee Morning tadi ya. Kalau PKS enggak, ini dari Iwang Suwarno. Kalau PKS enggak usung Anies, otomatis saya berhenti pilih PKS lagi. Saya pilih PKS sudah ketiga kalinya dan untuk pemilu 2029 saya mau cari partai baru yang betul-betul berjuang untuk perubahan. Itu dari Iwang Suwarno ya. Kemudian dari Suteja kayak teman saya ya, Suteja Teja. PKS tanpa Anies pendukung akan kabur, akan merapat kekuasaan. Bila PKS tidak mendukung Anies, relawan akan bubar, kecewa. Kemudian dari Dinia Mahda, PKS berjudi dengan kader yang belum dikenal masyarakat Jakarta.
Sedangkan Anies ratingnya tinggi. Nggak mungkin para pemilih akan memilih partai dan meninggalkan sosok figur yang dikenal. Ya jangan lupa ya, bahwa dalam pilkada, pilpres, yang faktor yang determinan itu adalah figur bukan partainya. Ya, figurnya yang lebih dikenal. Maka tidak heran kalau SBY bisa menang di 2004 walaupun partainya cuma 7%. Belum. Sebelumnya dalam pemilu yang tidak serentak antara pilpres dan pileknya ya. Saya PK ini dari user B3JKW apa gitu ya. Saya PKS, saya pilih Anies, saya pilih Abis Baswedan, maksudnya saya pilih Abis Baswedan, Anies Baswedan maksudnya. Saya akan tinggalkan PKS dengan emoticon love 6 kali ya. Topik Hidayat, PKS nggak pilih Anies, titik tanda tanya, karena Anies bukan tipe pemimpin yang suka bagi-bagi jabatan kalau tidak profesional dan sulit untuk berbuat korupsi ya. Nanti kita cari tadi alasan partai mendukung Anies, mendukung macam-macam lah ya. Kemudian menurut saya Anies maju pilgub itu sah-sah saja dari Irfan Channel ya. Karena undang-undang mewajibkan untuk 2 periode. Mewajibkan tidak, membolehkan. Di samping PKS mau dukung atau tidak itu hak dia. Yang masalah itu kalau Anies maju seolah-olah sudah menyingkirkan kader PKS untuk maju pilgub. Ini tergantung dari PKS kalau masih berpikiran waras ya, luar biasa ya. Jadi PKS dianggap tidak waras kalau tidak mendukung Anies. Kemudian Masyu Malebin apa ini? Demi inginkan kekuasaan dan demi golongannya rela tidak mendukung yang lebih berkompeten. Ini kritik terhadap PKS juga. Ada yang Sri Pujiastuti ya. Bukan Susi ini ya. Semoga Partai Perubahan benar ada. Mungkin saya bisa pindah ke Partai Perubahan. Robi Salim. Kasih tahu Bang, kalau pada akhirnya PKS berpisah dengan Anies dan PKS ambruk, jangan ngemis lagi ke Anies karena rakyat udah muak ya. Ini screenshotnya ditampilkan nggak ini? Yang program Coffee Morning, tapi saya baca komentar yang bukan live chatnya tapi komen bawahnya itu. Itu boleh juga ditampilkan sedikit sih untuk just screenshot ya. Daya tawar berebut cawagup mendampingi Pak Anies. PKS tanpa Anies sayur kurang garam. Kena rujak. PKS jangan jadi partai mengecewakan. Apakah ini cuma strategi ya? Saya kira juga strategi, nanti juga berubah lagi ya. Tawar menawar politik upaya pecah belah kekuatan Anies ya. Kemudian ada user SP3TG2HY3T ya. PKS tidak Anies lagi, aku juga tidak PKS lagi dong. Bye-bye PKS. Bye-bye itu pakai BYB aja ya. Abu Bakar 3984. Saya pikir PKS partai yang paling konsisten memberantas KKN, mewujudkan keadilan dan menyejahterakan rakyat. Tapi ternyata tidak beda dengan partai lain yang ujung-ujungnya emplok-emplok. Saya kecewa sampai sum-sum bro. Dapat sudah. Kemudian Johnny Yusuf, selamat ngungsaplah usulan PKS, nggak mau pilih lagi, abaikan keinginan warga DKI ya. Kemudian kursi PKS karena Anies, saya yakin itu Anies orang pintar, sayang kalau tidak dimanfaatkan warga DKI garis miring dikaji, percaya itu ya. Ada yang bilang Ribai ini zamannya nepo-nepo, bukan di zaman demokrasi atau kisasi reformasi. Ayo sekolah cuy, maksudnya apa ini ya? Zaki atau 1639, PKS tidak dukung Anies, saya kira ada udang di balik batu, udang busuk demi jabatan uang ganti rugi selama pilkada kemarin. Bukan pilkada kemarin, pilpres maksudnya atau pilek ya. Ada juga bilang Boyman 1238, sudah waktunya PKS berbenah mengutamakan kader PKS.
Pilih kader yang bagus atau pilih putra asli Jakarta yang memang dari zaman nenek moyang paham akan situasi dan kondisi Jakarta. PKS harus maju bukan merubah yang sudah bagus ya. Sylvia Fariska, sungguh kecewa saya mendukung pendukung PKS. Saya menjadi pendukung PKS ternyata sama juga seperti partai lainnya. Oke, apalagi ya. Ada yang bahkan mendoakan Iqbal Syarif. Mudah-mudahan nasib PKS sama seperti P3 tahun 2029 tenggelam. Partai Islam yang tergoda penguasa ya. Hairul Umam, kalau menurut saya PKS mencoba naikin bargaining politiknya sebagai pemenang Pileg DKI. Harapan saya plot twistnya Anies gandeng MSI ya. Muhammad Sohibul Iman jadi cawagupnya PKS koalisi dan PKB di Pilkada DKI. Nah, ini sudah ada lampu hijau ya. Banyak ya komentar-komentarnya rata-rata menyesalkan dan mengancam ya. Ya itulah itu saja ya, kecil sekali nggak kelihatan juga. Udah cukup ya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi warning bagi PKS bahwa rata-rata tidak rela ya. Dan kalau PKS mau mengusung kadernya menjadi wakil dari Anies Baswedan ya justru itu yang didukung, yang diinginkan oleh mayoritas sobat RH sekalian ya. 852 yang voting, Anies dengan kader PKS dalam kurung Sohibul atau yang lain 64%, Anies dengan kader PDIP, Andika garis miring Risma atau yang lain 36%. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi PKS rugi kalau tidak mengusung Anies Baswedan. Tetapi langkah untuk menjadikan kader PKS sebagai wakil Gubernur Anies itu adalah langkah yang menurut saya tepat juga. Ya sekali-sekali lah. Ya jangan terlalu khawatir bahwa ini cuma satu arah dan lain sebagainya. Toh kalau suara terpecah-pecah ya tetap Anies yang akan lebih banyak menentukannya ya. Figur itu jauh lebih powerful dibandingkan partai politik. Tapi Anies PKS oke. Ya, Anies Sohibul oke. Anies Mardhani Alisera oke. Anies Andika oke ya. Anies Risma oke. Anies Sahroni oke juga. Wibi Andrino oke ya. Anies yang penting Aniesnya tetap ada di situ. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi untuk Anies Kaisang no way. Itu saja sobat sekalian ya. Komentar dari beberapa pendukung Anies yang bisa dirangkum banyak lagi. Tetapi it is time untuk istirahat untuk sambil menunggu gelaran Piala Eropa ya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Anies tidak ditinggalkan dan Anies juga tidak meninggalkan PKS ya. Karena PKS itu satu-satunya partai yang sekarang ini berada di luar pemerintahan setelah Demokrat melipir dan setelah PDIP walaupun maki-maki Jokowi enggan angkat kaki. Ya tidak konsisten juga ya. Menurut Bang Refli siapa pasangan terbaik Anies Andoko ya? Saya tidak melihat terbaik atau tidak. Karena ini kan skupnya kan kalau mau jujur ya cuma kepala daerah saja. Anies tanpa wakil juga bisa juga. Tapi kalau seandainya memang ada penguatan oposisi ya PKB, PKS minimal PDIP harus ikut dalam satu gerbong. Jadi menurut saya ya Anies PKS oke, Anies PDIP oke. Karena Anies PKB atau Anies Nasdem sepertinya tidak terlalu besar isunya. PKB tidak mendorong nama, Nasdem mendorong nama tapi Sahroni menolak. Berarti tinggal Anies dan Wibi Andrino. Karena itu theoretically menurut saya tinggal negosiasi antara PKS dan PDIP saja. Tapi Anies sudah dapat kereta dengan PKB dan Nasdem bisa. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas. Cia.